Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus sesuai sama yang permintaan teman-teman di Google Form. Nah, sekarang sebentar, ini ada yang join lagi. Pagi Sawa, kita sekarang belajar persamaan garis lurus ya. Oke, nah teman-teman di sekolah udah belajar persamaan garis lurus atau belum? Atau lagi belum, belajar nih? Belum ya? Belum. Nah, oke. Jadi di sini aku kenalin dulu nih definisi persamaan garis lurus itu apa sih? Nah, persamaan garis lurus itu merupakan suatu persamaan garis pada koordinat Y dan koordinat X. Nah, yang terletak pada sebuah garis. Jadi, garis lurus itu kumpulan dari titik-titik yang sejajar. Misalkan ada titik potong 1,2 nih, terus ada titik potong 3,4. Nanti, nah titik-titik itu kita satuin. Jadi, persamaan garis lurus kayak gitu. Contohnya gimana sih? Nah, di sini kita bisa lihat ya, persamaan garis Y plus X sama dengan 3, terletak pada koordinat kartesius. Nah, sekarang kita mau coba gambarin nih pada bidang kartesiusnya kayak gimana. Di sini kita harus tentuin dulu titik potongnya, karena tadi dibilangnya persamaan garis itu kumpulan dari titik-titik, berarti kita harus punya titik potong dulu. Nah, dari persamaan yang tadi disebutin, Y plus X sama dengan 3, kita mau cari titik potong terhadap X dan Y-nya dulu dengan cara X sama Y-nya kita jadiin 0. Misalkan, kalau kita mau cari titik potong terhadap sumbu X, berarti kita yang Y-nya itu kita jadiin 0 dulu nih. Jadi, Y plus X sama dengan 3. Y-nya kita ganti 0, terus X-nya tetap, jadi sama dengan 3. Nah, di sini berarti nilai X-nya kan 3 ya, karena Y-nya 0. Kita bisa tulis nih, Y-nya 0, X-nya 3, jadi titik potongnya 3,0. Di sini teman-teman paham nggak atau bingung? Paham. Paham, Kak. Oke, nah caranya sama kalau buat nentuin titik potong terhadap sumbu Y. Karena titik potong terhadap sumbu Y yang jadi 0 itu X-nya. Nah, kita pakai persamaan yang sama kan? Y plus X sama dengan 3. Karena kita mau cari si Y, berarti X-nya yang 0. Y plus 0 sama dengan 3. Nah, hasilnya Y sama dengan 3. Titik potongnya 0,3. Nah, kita harus perhatiin nih, jangan sampai ketukar. Karena yang di depan itu kan nilai X. Yang di belakang nilai Y. Berarti kalau misalkan titik potong terhadap sumbu X, yang di belakangnya yang 0, sedangkan kalau titik potong sumbu Y, di depannya yang 0, kayak gitu. Karena kita udah dapat 2 titik nih, 3,0 sama 0,3, kita bisa bikin garisnya. Nih, di sini, sebentar ya, aku coret-coret. Di sini, sama di sini, itu titik potongnya. Kita lihat ya, ini itu titik potong terhadap sumbu X. Sedangkan yang ini terhadap sumbu Y-nya. Kayak gitu. Berarti karena udah punya 2 titik, kita tinggal tarik garis deh. Nah, ini namanya jadi persamaan garis. Persamaannya yang mana? Persamaannya yang tadi di awal ini, yang Y plus X sama dengan 3. Itu persamaannya. Ya. Nah, selanjutnya, karena kita belajar persamaan garis lurus, pasti ada yang namanya gradien atau kemiringan garis. Nah, lebih tepatnya, nilai yang dihasilkan dari perbandingan ordinat dan absis. Ordinat dan absis itu apa sih? Sumbu X dan sumbu Y ya, yang menyatakan kemiringan suatu garis. Gradien dilambangkan dengan huruf M. Pasti huruf M ya, di semua soal juga gradien tuh pasti huruf M dilambanginnya. Nah, rumusnya kayak gimana sih? Nah, ini ada delta Y per delta X. Delta itu nama lain dari selisih. Coba ya, biar lebih jelasnya, kita harus lihat dulu nih beberapa cara buat nentuin gradien. Cara yang pertama, ada gradien pada garis Y sama dengan MX. Contohnya Y sama dengan MX tuh kayak gimana? Nah, ini ada contohnya. 3X min 5Y itu bentuknya sebenarnya Y sama dengan MX. Kita harus
puter dulu nih ruasnya. Karena yang di depan ini Y, berarti kita puter ya. Jadi min 5Y, 3X-nya kita puter. Jadi min 3X. Kenapa jadi negatif? Karena dia pindah ruas. Gitu. Kalau misalkan tadinya positif jadi negatif. Tadinya perkalian jadi pembagian kalau dipindahin ruas. Nah, sama aja nih kayak, kan kita udah dapat nih dari 3X min 5Y sama dengan 0, kita jadi min 5Y sama dengan min 3X karena dipindah garis. Nah, buat nyari gradiennya, kita harus cari Y-nya dulu. Jadi ini kan masih min 5Y. Gimana caranya biar min 5Y ini jadi Y? Nggak boleh ada min 5-nya, harus satu aja Y-nya. Berarti caranya dengan dibagi min 5 kedua ruasnya, ya kan? Min 5 dibagi min 5 kan 1. Berarti Y-nya jadi Y. Sedangkan min 3-nya juga harus dibagi min 5. Min 3 per min 5, karena min ketemu min jadi plus. Jadinya 3 per 5X. Nah, karena kita lihat nih di sini. Ini kan bentuknya Y sama dengan MX. Dan gradien itu huruf M. Berarti gradiennya adalah 3 per 5-nya ini. Gitu. Jadi tinggal ditukar-tukar aja dan harus Y-nya ini harus bernilai 1. Kalau misalkan di sini ada 2Y sama dengan 4X. Nah, Y-nya kan masih bernilai 2. Kita harus ngebagi 2 dulu biar Y-nya dapat 1. Berarti 2Y dibagi 2, 4X dibagi 2, berarti hasilnya Y sama dengan 2X. Nanti M-nya itu yang 2-nya itu. Gitu. Gimana? Teman-teman ngerti? Nah, selanjutnya cara yang kedua, ini mirip nih sebenarnya, cuma ada C-nya. Tadi kan Y sama dengan MX aja nih, nggak ada nilai C. Nah, sedangkan yang kedua, Y sama dengan MX plus C. Nah, persamaannya contohnya ada ini. 6 min 3Y sama dengan 4X. Sama aja caranya, kita harus pindah-pindahin ruas, biar Y-nya itu ada di sebelah kiri. Nah, berarti kita tinggal mindahin yang angka 6-nya ini kan ya. Biar Y-nya sendirian, berarti min 3Y sama dengan 4X min 6. Ini sama aja, karena Y-nya harus bernilai 1, berarti kita harus ngebagi jadi min 3. Berarti kita bagi dua ruas ini dari, jadi min 3? Min 3Y per min 3Y sama dengan 4X min 6 dibagi min 3 juga. Jadi, min 3 dibagi min 3 kan dapat 1. Nilai Y-nya kan kita harus cari 1 ya. Nah, sedangkan 4X dibagi min 3, jadinya min 4 per 3. Ini nggak bisa disederhanain lagi, nggak apa-apa. Kita tulis kayak gini aja, pecahan. Sedangkan min 6 dibagi min 3, hasilnya 2. Karena minus, ketemu minus, jadi plus. Ya kan? Nah, kita lihat aja nih langsung gradiennya. Gradien itu koefisiennya X, berarti min 4 per 3. Koefisien itu sama aja kayak temennya X, dia yang angka yang nempel ke variabel X itu namanya koefisien. Nah, udah deh ketemu gradiennya min 4 per 3. Caranya sama kan kayak yang ini, cuma bedanya di sini ada angkanya aja gitu. Terus, yang ketiga, ini sama aja sebenarnya. Pokoknya cari gradien itu kalau misalkan udah ada persamaan garisnya, itu tuh dia mirip semua caranya meskipun bentuknya itu beda-beda. Sedangkan di sini ada bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Contoh persamaannya 3X plus Y plus 5 sama dengan 0. Ini udah enak nih, Y-nya udah 1. Berarti kita tinggal pindahin ruas aja deh yang 3X sama 5-nya. Jadinya Y sama dengan min 3X min 5. Karena tadinya plus, positif, sekarang jadi negatif. Jadi min 3X min 5. Terus udah deh kita langsung ketemu gradiennya min 3. Karena temennya si X ini kan min 3. Udah deh kita ketemu gradiennya min 3 dari persamaan ini. Pokoknya cara 1-3 itu benar-benar mirip ya, tinggal pindah ruas dan tinggal ngebagi aja supaya Y-nya itu nilainya 1. Gitu. Sedangkan yang nomor 4 nih, nomor 4 ini agak berbeda. Kita lihat ya. Misalkan kita nggak tahu nih persamaan garisnya, kita cuma diketahuin 2 titik potongnya. Nah, teman-teman tadi di awal kan udah dikasih tahu ya, kalau dari 2 titik potong, kita bisa cari persamaan garis. Otomatis berarti kita juga bisa cari gradiennya. Caranya gimana? Nah, tadi kan ada rumus M sama dengan delta Y per delta X.
Nah, delta itu sama aja namanya selisih. Berarti selisih itu kan dikurangin ya. Kita, misalkan kita ada 2 titik potong nih, X1 dan Y1, X2 dan Y2. Karena namanya selisih, kita bisa kurangin Y2 per Y1 per X2 per X1. Gitu. Jadi kan delta Y per delta X ya, berarti yang di atas itu harus Y-nya, jangan X-nya. Nah, gimana sih cara nentuin X1, Y1, X2, Y2? Itu sebenarnya bebas, terserah kita. Hasilnya bakalan sama aja. Nih, kita ada contoh ya, 2,3 sama 3,5 nih, titik potongnya. Kita tulis nih, Y2-nya misalkan kita ambil yang 3,5 ya, yang jadi X2 dan Y2. Berarti Y2-nya 5, terus Y1-nya 3. 5 min 3. Terus nanti X2-nya 3, X1-nya 2. Berarti 3 min 2. 5 kurang 3 kan 2. 3 kurang 2, 1. Berarti gradiennya 2. Nah, coba kalau misalkan kita tuker. Jadinya kayak gini. Kita jadiin 3 min 5. Aduh, maaf ya, susah tulis di sini jadinya jelek. 3 min 5 per 2 min 3. Ini kan posisinya kita tuker ya, X1 sama Y1-nya segala macam kita tuker. Tapi jawabannya pasti bakalan sama. Jadi itu nggak terserah kita, mau mana yang X1, mana yang X2. Nah, 3 kurang 5 itu kan min 2. Min 2 per min 1. Karena min ketemu min, kita coret jadi plus. Jadinya sama dengan 2. Hasilnya bakalan sama, jadi itu nggak ngaruh. Gitu. Nah, udah nih, ada 4 cara kita nentuin gradien. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Enggak ada ditanya. Nggak ada ya? Salwa gimana? Ada yang mau ditanyain atau enggak? Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Berarti tadi kan kita udah bisa nih, insya Allah kita udah bisa nentuin gradien. Sekarang kita cari tahu nih sifat-sifat gradien, itu ada apa aja. Nah, kalau misalkan gradiennya sejajar sama sumbu X, maka nilai gradiennya tuh 0. Kalau sejajar sama sumbu X. Kenapa 0? Karena kan kita tadi bilang, gradien itu suatu kemiringan garis. Nah, karena dia sejajar sama X, berarti dia nggak miring kan? Berarti nilainya 0, dia nggak punya nilai gradien. Jadinya 0 aja. Sedangkan kalau misalkan sejajarnya sama sumbu Y, berarti dia nggak punya gradien. Jadi di sini bedanya kalau misalkan dia sama X, nilainya 0. Kalau sejajarnya sama Y, dia nggak punya gradien. Itu beda ya berarti. Itu ini kalau misalkan yang sumbu X ini dia ada nilainya 0 tapi kalau misalkan yang 2 dia nggak punya gradien, berarti bukan 0 juga, pokoknya dia nggak punya gradien aja kalau misalkan sama sumbu Y sejajarnya. Sedangkan kalau ini sifat yang ketiga, kalau misalkan kemiringannya sama nih, kita lihat ya, yang BA sama P itu dia miringnya sama, cuma titik potongnya beda gitu kan. Nah, ini nggak apa-apa meskipun titik potongnya beda, tapi kemiringannya sama, berarti dia namanya garisnya sejajar, gradiennya sejajar, karena nilainya sama. Gitu. Sedangkan kalau misalkan hasil kali gradien dari dua garis ini saling tegak lurus, ini kan kita lihat ya. Kita lihat di sini nih, saling tegak lurus, ngebentuk sudut siku-siku. Berarti nilai gradiennya itu kalau dikaliin jadinya min 1. Karena misalkan yang PQ ini nilai gradiennya misalkan karena dia turun, misalkan ini min 2. Sedangkan yang BA ini gradiennya dia 1/2. Nah, ini kalau misalkan mereka dikalikan, hasilnya bakalan min 1. Coba ya kita kali 1/2 dikali min 2.
min 2. 2 yang ini kan coret ya. Terus negatifnya ada sisanya. Berarti jadi min 1. Ini berarti gradiennya saling tegak lurus. Karena kalau digambarin dia bakalan ada sudut siku-sikunya. Kayak gitu. Nah, terus sifat yang kelima, kalau misalkan kita bisa lihat nih. Kalau misalkan garisnya dari kiri ke kanan. Ini kan dia naik ya. Dia naik nih arahnya, berarti nilai gradiennya itu pasti positif, pasti lebih dari 0 kalau misalkan dia naik. Sedangkan kalau misalkan garisnya turun nih dia turun kan, dari kiri ke kanannya dia turun, berarti gradiennya itu pasti nilainya negatif, atau M-nya itu kurang dari 0, kayak gitu. Nah, itu sifat-sifat gradien ada 6. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sifat-sifat gradien? Ada, Kak. Nggak ada ya. Tadi tuh ada yang nilainya 0 kalau sama sumbu X. Terus nggak punya gradien kalau sejajar sama sumbu Y. Terus ada yang sejajar, ada yang saling tegak lurus, ada yang positif, dan ada yang negatif. Itu sifat-sifat gradien. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara nentuin persamaan garis lurus. Nah, tadi kan kita udah belajar nih cara mencari gradien, cara sifat-sifat gradien, dan cara titik potongnya. Sekarang kita bikin nih persamaan garis lurusnya. Karena komponen-komponennya kita udah pelajarin tadi. Nah, cara yang pertama, kita bisa lihat persamaan garis lurus bentuk umum Y sama dengan MX. Kita mau bikin garis lurus yang Y sama dengan MX ini kan pakai persamaan yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien dan nilai gradiennya tuh diketahuin. Contoh soalnya gimana sih? Misalkan persamaannya nih melalui titik pusat 0,0. Persamaan titik pusat 0,0 ini maksudnya kayak gini nih. Bentar, aku gambarin. Berarti dia, ini kan ada diagram Kartesius. Berarti dia ngelewatin ini, titik pusat ini, yang tengah ini, 0,0 tuh di sini, gitu. Caranya, kalau misalkan gradiennya udah diketahuin, 3, karena tadi kita tahu ya kalau gradien ini tuh temennya X, kita tinggal buat aja. Y sama dengan, kita masukin nilai gradiennya, yang 3 ini. Jadi, 3X. Udah selesai. Ini kalau misalkan titik pusatnya 0,0 dan nilai gradiennya diketahuin. Kita tinggal masukin aja nilai gradiennya. Udah selesai. Itu cara yang pertama. Terus ada yang cara kedua. Karena tadi kita cuma Y sama dengan MX, sekarang kita mau bikin Y sama dengan MX plus C. Ada koefisiennya yang C ini. Nah, ini juga kita tinggal masukin angka, tapi bedanya ini ngelewatin titiknya 0,C. Jadi bukan 0,0, dia punya nilai sendiri nih. Dan gradiennya udah diketahuin juga. Misalkan contoh soalnya, diketahui ada garis yang melalui titik potong 0,3 dan bergradien 2. Yang ini ya, titik potongnya kita punya 0,3, terus gradiennya kita punya 2. Kita tinggal masukin nih ke yang persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Caranya, kita tulis aja dulu, Y sama dengan, tadi kan nilai M itu kan gradien ya. Kita masukin angka 2-nya. Y sama dengan 2X ditambah C-nya itu, nilai C-nya itu kita lihat. C itu kan titik potongnya. Berarti di sini titik potongnya 0,3, berarti C-nya 3. Udah deh jadi ini persamaan garis lurusnya. Dari titik potong 0,3 dan gradien 2. Kayak gitu. Kita tinggal masukin aja ya. Kalau misalkan yang cara 1 sama cara 2 ini kita tinggal masukin angka, udah langsung jadi. Terus ada lagi nih. Kalau misalkan persamaan garis lurus yang melalui titiknya X1, Y1 dan bergradien M. Nah, ini itu sebenarnya sama soalnya kayak yang cara kedua.
Tapi bedanya karena yang cara kedua itu tadi 0, C, ini kan X1, Y1 ya. Kita coba ubah deh. Kita coba ubah jadi 1,1 titik potongnya. Kita bikin persamaan garis dengan cara ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti ini titik potongnya ya, 1,1. Berarti kita tulis aja Y min 1. 1 ini dapat dari mana? Dapat dari titik potong ini ya. Terus sama dengan M-nya kan ada nih, nilai M-nya 2. 2 dalam kurung X min 1. Karena ininya 1 juga kan nilainya. Habis itu kita coba kerjain dulu. Y min 1 sama dengan, kalau di dalam kurung itu kan berarti dikali ya. Berarti 2 dikali X. 2X. 2X. 2 dikali min 1, min 2. Nah, karena persamaan garis itu pengennya Y itu harus sendiri, berarti kita harus putar nih yang min satunya ini ke ruas sebelahnya. Jadinya Y kan harus sendiri ya. Y sama dengan 2X min 2 ditambah 1. Ditambah 1 dari mana? Dari min 1 yang dari sebelah kiri ini. Karena diputar ruas, berarti kita jadiin positif. Berarti tinggal kita selesain aja. Kita jumlahin 2X min 2 tambah 1, jadinya min 1. Udah ada jadi ini persamaan garisnya. Begitu. Ini kalau misalkan titik potongnya bukan 0 ya, nggak ada 0-nya nih. Tapi kalau misalkan 0 juga kita bisa pakai cara ini dan hasilnya bakalan sama aja. Kayak cara yang kedua tadi. Pokoknya, kuncinya kalau misalkan persamaan garis itu, kita harus tahu dulu nih, mereka bentuknya kayak gimana dan rumusnya tuh apa. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih rumusnya, pasti kita tinggal masukin angka aja, dan itu langsung bisa, insya Allah. Nah, sekarang ada cara yang keempat. Ini nggak ada gradiennya nih. Kita nggak diketahuin gradien, cuma dikasih tahu 2 titik potong. Ada X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, caranya ini, pakai rumus ini. Nanti kita tinggal masukin nilainya aja. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Itu rumusnya kalau misalkan nggak ada gradien. Jadi cuma ada 2 titik potong aja. Terus kita lihat nih contohnya dari yang P2,5 sama titik Q min 3,4. Kita tulis nih di sini. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita jadiin ini X1, Y1, dan ini X2, 2, dan Y2. Nah, buat nentuin X1, Y1, X2, Y2 ini juga kita terserah ya, karena hasilnya bakalan sama aja. Nah, kita masukin ke rumus. Y min Y1 berarti 5 per Y2. Y2-nya kan 4 ya. 4 per Y1, 5 juga. Sama dengan X min X1. X1-nya berapa? 2. Per min 3 X2 min X1. Min 2 ya. Aduh. Ini min 3 min 2 ya. Nah, kita tinggal lanjutin aja nih. Y min 5. Terus 4 kurang 5 min 1, ya kan?
Terus X min 2-nya kita tulis dulu, X min 2. Terus min 3 dikurangi min 2, itu kan min 5 ya. Min 5. Nah, kalau udah dapet kayak gini, kita tinggal kali silang. Kali silang ini dikali ini, terus ini dikali ini. Gitu. Jadinya nanti kayak gini nih. Karena dikali silang jadinya kayak gini. Min 5 dikali Y min 5, terus min 1 dikali X min 2. Jadinya min 5 kali Y min 5Y. Min 5 kali min 5 jadinya plus 25. Karena min ketemu min jadi plus. Terus min 1 kali X sama dengan min X. Min 1 kali min 2 sama dengan 2. Karena min ketemu min juga. Nah, abis itu kita tinggal pindah-pindah ruas aja. Jadinya kita putar semuanya nih. Yang ruas kanan kita jadiin ke ruas kiri. Berarti jadinya nanti min 5Y, min 5Y, kita tulis X dulu sebelum angka, plus X, terus 2-nya kan tadinya positif, jadi min kan, 25 dikurangi 2, 23, plus 23. 23 sama dengan 0 nanti di sini. Aku clear dulu. Nah, di sini kan kita lihat min 5Y-nya masih negatif nih. Biasanya karena persamaan garis itu positif, berarti kita tukar aja semuanya. Jadinya dari min 5Y jadi 5Y. X-nya tadinya positif jadi negatif, ininya juga jadi positif jadi negatif. Kayak gitu. Jadi ini nanti hasil akhirnya. Sebenarnya sama aja. Nanti biasanya kalau misalkan pilihan ganda nih, kita lihat aja. Kalau misalkan kita nemunya yang negatif, tapi di pilihannya nggak ada yang negatif, berarti kita coba aja semuanya dijadiin positif gitu. Kita pindah ruas gitu. Nah, ini ada 4 cara kita nentuin persamaan garis. Dari mulai yang gradiennya aja tanpa titik potong, terus ada titik potongnya nih yang 0, terus ada yang titik potongnya nggak ada nolnya kan, X1, Y1, dan ada juga yang tanpa gradien, cuma titik potong aja. Dari 4 cara ini, teman-teman ada yang masih kurang jelas atau kurang paham nggak? Sebenarnya ini cuma masuk-masukin aja, jadi teman-teman tuh tinggal hafalin nih rumusnya, yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, yang poin ketiga ini, cara ketiga, dan cara keempat, yang ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau teman-teman udah tahu nih rumus-rumus ini, bisa gampang nih, kita tinggal masuk-masukin aja nilai-nilainya, begitu, dan ngerjain aja deh. Dari sampai sini, teman-teman ada yang masih mau ditanyain? Oke, kita lanjut ya. Menentukan titik potong. Nih, dari sini, misalkan yang pertama, kalau misalkan dari grafik, kita nentuin titik potong. Misalkan, X sama dengan 0 untuk dapat perpotongan grafik pada sumbu Y. Dan kalau misalkan kita mau nentuin perpotongan grafik terhadap sumbu X, itu Y-nya yang dijadiin 0. Itu sama aja kayak yang tadi di awal dijelasin ya. Kalau misalkan kita mau cari Y, berarti X-nya yang 0. Kalau kita cari X, berarti Y-nya yang 0. Pokoknya lawannya, temennya yang kita jadiin 0 gitu. Misalkan nih, di sini ada garis Y sama dengan 2X plus 3. Dan ada Y sama dengan X plus 4. Berarti ada 2 persamaan garis kan? Nah, buat persamaan yang satu, kita cari titik potongnya kayak gimana nih? Kita jadiin salah satu nilainya itu 0. Misalkan di sini kita jadiin X-nya 0 dulu ya, biar kita bisa cari nilai Y-nya. Dari Y sama dengan 2X plus 3, kita bisa masukin nilai 0-nya di X. Bentar. Nih. Lihat. X-nya berubah jadi 0.
Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3. 2 dikali 0 kan 0. Berarti Y-nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya 0,3. Kenapa bisa kayak gini? Karena tadi X-nya kan 0 ya. Kita jadi 0 X-nya. Terus kita dapat nilai Y-nya 3. Berarti titik potongnya 0,3. Jadi deh ini. Terus kalau misalkan di persamaan 2 juga sama aja. Tadi kan persamaannya Y sama dengan X plus 4. Sumbunya X, Y-nya 0. Kita mau cari perpotongan terhadap sumbu Y-nya aja ya, biar samaan gitu. Berarti X-nya kita jadiin 0 nih. Berarti Y sama dengan X plus 4. Oh, kalau misalkan yang ini kita jadiin Y-nya yang 0. Karena kita mau cari sumbu potong X-nya. Berarti di sini kita lihat X plus 4 sama dengan 0. Ini tadinya Y kan, Y-nya 0, jadinya 0. Ini. Berarti X sama dengan min 4, karena yang 4 ininya dipindah ruas ke kanan. Titik potongnya min 4,0. Sedangkan kalau misalnya kita mau cari terhadap sumbu Y, kita jadiin X-nya 0. Berarti Y sama dengan 0 plus 4. Y sama dengan 4. Nah, ini deh, jadi 0,4. Setelah kita dapat semua titik potongnya, kita bisa gambarin di grafiknya. Kita bisa lihat nih, tadi kan ada yang titik potongnya 0,4. 0,4 itu berarti di sini. Ini 0,4 nih. Terus ada yang titik potongnya berapa tadi? Min 4,0. Min 4,0 tuh di sini. Nah, dari yang ini kita bisa tarik garis yang biru ini. Ini misalkan kita misalin garis A. Ini garis A. Lalu yang sebelumnya itu ada berapa tadi titik potongnya? 0,3. Ada 0,3. 0,3 berarti yang ini ya. Nah, yang 0,3 ini kita tarik garis juga. Misalkan garis B. Nah, dari dua garis ini, itu ternyata ada yang berdempet. Dia ketemu di 1,5 ini. Ya kan? Dari garis ini ternyata ada yang saling bersilangan gitu. Nah, ini namanya titik potong garis. Titik potong garisnya 1,5. Pokoknya kalau misalkan ada garis yang ketemu di satu titik, itu namanya titik potong garisnya. Di sini nilainya 1,5 gitu. Terus bisa juga kita cara substitusi. Nah, cara substitusi ini kayak gimana? Misalkan persamaan yang satu itu disubstitusikan persamaan yang kedua. Misalkan di sini ada dua persamaan nih. Y sama dengan 2X plus 3 dan Y sama dengan X plus 4. Berarti kita coba substitusiin aja nih. Misalkan Y plus X plus 4 ini, Y sama dengan X plus 4 ini kita substitusiin di 2X plus 3. Berarti Y sama dengan 2X plus 3, berarti jadinya karena yang Y ini kita substitusiin ya. Nih, nilai ini kita substitusiin ke nilai Y-nya. Berarti jadi X plus 4 sama dengan 2X plus 3. Y-nya tuh jadi hilang gitu. Karena kita udah ganti sama X plus 4 ini. Berarti kita tinggal hitung X-nya dikurangin 2X. Ini kan kita putar ya ruasnya. X min 2X sama dengan 3 min 4. Min X sama dengan min 1. X-nya sama dengan 1. Ini kita udah dapat nilai X-nya. Karena kita udah dapat nilai X-nya, kita boleh substitusiin nilai ini ke salah satu persamaan. Terserah mau persamaan yang satu atau persamaan yang dua. Misalkan kita substitusiin ke persamaan 1. Berarti Y sama dengan 2X plus 3, lalu Y sama dengan 2 dikali 1, satunya ini nilai X yang udah ketemu, ditambah 3. Y sama dengan 5. Berarti karena udah ketahuan Y-nya 5, berarti titik potongnya 1,5. X, Y.
Gitu. Ini tinggal substitusin aja. Sebenarnya kalau misalkan menurut aku ya, cara yang substitusi ini lebih gampang gitu ya, lebih simple. Karena dia cuma udah ilangin aja yang Y-nya, kita tinggal hitung X. Kalau udah ketemu X-nya, kita tinggal masukin ke salah satu persamaan buat ketemuin Y. Udah deh, abis itu selesai. Nah, itu cara buat nentuin titik potong. Dari dua cara ini, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Materinya segitu doang. Abis ini kita langsung ke latihan soal. Gimana nih? Ini sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ini kan Zoom-nya bukan yang premium nih. Jadi waktunya tinggal 4 menit 20 detik lagi. Teman-teman mau aku buatin link Zoom baru buat yang latihan soal atau kita selesain Zoom ini aja yang 4 menit ini? Selesai ya. Selesain aja. Oke. Ada latihannya berapa sampai habis waktunya latihan? Oke, berarti kita selesain aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget teman-teman tanya di grup. Nanti aku bakal bantu teman-teman buat coba nyelesain soal-soal yang teman-teman masih bingung, oke? Karena Zoom kan terbatas ya waktunya, aku minta maaf. Nah, kita coba latihan nomor 1 nih. Kita mau cari nilai X-nya dari persamaan, diketahui persamaan garis 3Y min X plus 4 sama dengan 0. Y sama dengan 3, maka nilai X berapa? Nah, karena kita udah tahu nilai Y-nya, berarti kita tinggal substitusiin aja, teman-teman. Coba ada yang mau hitung? 3 9 kurang X tambah 4. Itu enggak? Betul. Jadi caranya tinggal kita masukin aja ya. Kita tinggal masukin aja nih. 3 ke Y-nya, 3 kali 3, 9. Min X plus 4 sama dengan 0. Terus kita cari nilai X-nya. Min X sama dengan, kita putar, sebenarnya menurut aku ini salah nggak sih? Coba ya, kita hitung bareng-bareng ya. 3Y min X plus 4 sama dengan 0. Kita substitusi nilai Y-nya 3. 3 kali 3 kan 9. 9. Terus min X plus 4 sama dengan 0. Kita tinggal putar aja yang X-nya. Jadi ke kanan. Ini 9 ditambah 4 sama dengan X. Berarti harusnya nilai X-nya itu 13. Kayaknya ini salah deh. Karena aku nyarinya dari internet juga, jadi ya aku minta maaf kalau misalnya ada kunci-kunci yang salah ya. Berarti ini harusnya, kenapa di sini salah? Lihat kesalahan dia di sini itu 4-nya dia putar ruas, tapi dia nggak jadiin min. Iya, harusnya minus kan yang 4-nya gitu. Harusnya jawabannya 13. 13 di otakku, 13. Di pikiranku, perasaanku jawabannya 13. Ini dia kayaknya salah gitu. Nah, sekarang ini nih, cari gradien dari persamaan garis ini. Ini sih soal terakhir deh. Tinggal putar garis, terus kita cari, pokoknya kita harus ngejadiin Y-nya itu 1. 1Y. 3. Berarti harus dibagi 2 ya, 2 ruasnya. D. 2 jawabannya. Masa? Coba nih. Setengah. Kalau iya minus setengah. Tapi tidak yakin ini.
Minus X. Oh, minus X. Setengah 1/2 minus 22 X tambah 3.